Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat seluruh panitia yang mengadakan webinar ini, yang terhormat ketua panitia yang mengadakan webinar ini, dan yang terhormat peserta webinar kali ini. Baiklah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Roisah. Saya dari dosen UIN Syarif Hidayatullah. Insyaallah saya mau mengisi materi pada webinar kali ini dengan tema peran guru dalam mengembangkan pembelajaran jarak jauh. Seperti apa yang kita lihat, realitanya sekarang itu Indonesia dalam wabah corona, atau bukan Indonesia ya, tapi hampir semua negara itu terkena corona. Nah, oleh sebab itu, karena virus corona itu ditularkan lewat manusia, maka dari itu pembelajaran yang dilakukan offline di sekolah maka diganti dengan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Nah, pembelajaran daring ini itu seperti homeschooling atau sekolah di rumah. Nah, sama saja dengan PJJ. PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh itu seperti apa sih? Jadi, pembelajaran jarak jauh itu belajar yang direncanakan yang biasanya terjadi di tempat lain yang di luar tempat mengajar. Nah, dari sini kita jadi tahu ya, jadi PJJ yaitu suatu sekolah ya. Kan belajar yang direncanakan, artinya kan sekolah tersebut mempunyai kurikulum, bukan sekolah non formal, tapi mereka tetap formal, cuma mereka itu bedanya sekolah di rumah. Memang dari awal itu konsepnya seperti itu. Nah, terjadi di tempat lain. Jadi karena online ya mereka bebas mau melakukan sekolah tersebut di mana, seperti itu. Nah, oleh karena itu diperlukan teknik-teknik khusus desain mata pelajaran, teknik-teknik khusus pembelajaran, metodologi kursus, komunikasi melalui berbagai media, dan penataan organisasi serta administrasi yang khusus pula. Jadi, karena PJJ ini berbasis media atau berbasis teknologi, jadi di dalam kurikulum tersebut itu harus memenuhi standar-standar seperti tekniknya harus memenuhi, metodologinya khusus karena beda dengan sekolah biasanya, seperti itu. Lalu apa saja fungsi dari PJJ? Jadi fungsinya itu belajar bisa di mana saja. Jadi bebas, peserta didik mau melakukan pembelajaran di mana saja, mau di kamar, mau di rumah, mau di taman, ataupun mau di dimanapun ya bebas, karena mereka yang penting membawa suatu teknologi ataupun suatu smartphone atau laptop, seperti itu, karena media yang digunakan oleh peserta didik dan tenaga pendidik teknologi tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua, belajar tidak harus bertatap muka langsung dengan guru. Artinya di rumah, karena mereka sama-sama di rumah, peserta didik di rumah, tenaga pendidik pun di rumah, ya mereka tidak melakukan tatap langsung dengan guru, seperti itu. Waktu yang efisien itu misalkan gurunya lagi sibuk, akhirnya karena gurunya sibuk, jadi gurunya itu janjian nih sama peserta didik, bisa diganti kapan. Nah, itu yang artinya efisien. Nah, selain itu misalkan pembelajaran berlangsung juga tidak terlalu lama, karena guru tinggal menge-share materi, lalu ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, mereka bertanya, seperti itu.
Nah, yang keempat, mengenal lebih dalam tentang praktik teknologi. Nah, jadi di sini ketika pembelajaran online mau tidak mau peserta didik ataupun tenaga kependidikan atau guru ya, itu memang harus praktik langsung dengan teknologi. Nah, karena keharusan tersebut akan menciptakan sebuah pembelajaran yang maksudnya dari hal tersebut mereka akan berwawasan luas dengan teknologi yang mereka sebelumnya tidak mengenal seperti itu. Lalu yang kelima, bebas berdiskusi dengan teman sebayanya ataupun orang tua. Jadi di sini karena mereka tidak bertatap langsung dengan guru, jadi mereka bebas mau berinteraksi ataupun berdiskusi dengan teman sebayanya ataupun dengan orang tuanya seperti itu. Kadang misalkan anak TK, mereka belum paham apa yang dijelaskan dengan guru, apa yang sudah diberikan materi oleh guru, maka yang akan menjelaskan ataupun yang akan membimbing itu orang tuanya seperti itu. Lalu selain ada fungsi ataupun manfaat ya, jadi di pembelajaran online ini ada kendalanya. Jadi kendalanya apa sih? Oke, jadi kendalanya yaitu terkendala oleh sinyal. Jadi karena teknologi yang kita gunakan itu tidak jauh dengan laptop ataupun smartphone yang harus menggunakan sinyal ataupun menggunakan wifi ataupun menggunakan data seluler. Nah, jadi ya mau tidak mau harus ada sinyal. Nah, sedangkan sinyal itu ada ketika tergantung dengan daerah-daerah masing-masing. Jadi kendala-kendala tersebut biasanya yang paling pertama yaitu oleh sinyal. Seperti itu. Yang kedua, media yang kurang memadai. Jadi karena mereka menggunakan media masing-masing, menggunakan teknologi masing-masing, menggunakan laptop ataupun smartphone masing-masing, jadi mau tidak mau mereka harus punya, tapi tidak semuanya memiliki satu media yang memang secanggih yang harus memenuhi standar. Jadi kadang ada yang kurang, kadang ada yang melebihi, tapi dari kurang tersebut menjadi kendala seperti itu. Terus yang ketiga, kurangnya kemampuan siswa dalam memahami pelajaran yang sulit dicerna. Contohnya yaitu pelajaran matematika. Misalkan nih, guru ngasih pelajaran matematika, tapi mereka cuma ngasih materi, tapi mereka tidak memberikan video berupa penjelasan. Nah, mereka pasti tidak mudah mencerna pelajaran tersebut karena ya memang harus karena memang harus satu persatu seperti itu kan. Nah, jadi kendalanya kadang seperti itu, sulit dicerna. Terus yang keempat, banyak siswa yang acuh dengan pembelajaran berlangsung. Jadi karena mereka masing-masing tidak ada yang mengawasi, masing-masing di rumah, guru juga di rumah, jadi mereka tidak ada yang seolah-olah itu mengawasi, loh kamu harus memperhatikan pelajaran ini, itu kurang. Jadi mereka acuh, kadang malah banyak yang cuma absen ataupun mereka yang cuma yang penting ada tugas dikerjakan seperti itu. Kadang ada yang mengacuhkan seperti itu. Terus yang kelima, saat ujian siswa lebih mudah mencontek ataupun kerjasama dengan siswa lain. Nah, karena mereka berada di satu tempat masing-masing, jadi mereka tidak ada yang mengawasi. Jadi walaupun di peringatan dalam ujian itu tidak boleh mencontek, tapi kan pada realitanya tidak ada yang mengawasi, jadi mereka bebas mengeksplor pengetahuan tersebut seperti itu. Lalu bagaimana peran guru agar dapat memecahkan masalah yang terjadi? Nah, di sini peran guru sangat penting. Jadi dari kendala-kendala tersebut,
guru itu harus bisa setidaknya meminimalisir hal-hal tersebut. Oke, jadi yang pertama, belajar jarak jauh di rumah berarti orang tua ataupun pengasuh memiliki peran penting untuk memantau kegiatan anak di rumah selama sekolah. Nah, jadi dari pengertian ini kita sudah mengetahui ya bahwasannya peran orang tua itu pengganti guru di rumah. Jadi ketika anak mencontek ataupun anak acuh dengan pembelajaran, ya berarti itu menjadi tanggung jawab orang tua karena mereka menggantikan peran guru. Nah, peran guru itu untuk mengingatkan wali dari peserta didik untuk terus memantau kegiatan anaknya saat pembelajaran berlangsung. Nah, jika tidak bisa menerapkan sistem belajar jarak jauh, anak bisa tertinggal dibandingkan siswa lainnya saat sekolah mulai kembali dilakukan dengan normal. Maksudnya berarti guru harus memang betul-betul memberikan pembelajaran yang sangat jelas, karena walaupun dalam pembelajaran online itu memang seperti offline cuma diganti dengan video misalkan. Nah, dari video-video tersebut maka tugas dari orang tua itu ketika peserta didik tidak jelas, maka peran orang tua itu harus menyampaikan. Nah, guru harus ngapain? Nah, guru itu harus mengontrol apakah masing-masing orang tua itu masih tidak bisa mencerna pelajaran tersebut ataupun bisa ditanyakan pada peserta didik tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua, guru dan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh ini dapat menggunakan laptop ataupun smartphone. Jadi peran guru di sini yaitu memberikan ataupun sosialisasi cara menggunakan laptop ataupun smartphone. Jadi ketika peserta didik itu bingung cara menggunakan, misalkan cara mengaplikasikan aplikasi Zoom ataupun Zoom Meeting ataupun Telegram ataupun Google Classroom, ya berarti kewajiban guru yaitu memberikan step by step cara menggunakannya bagaimana, seperti itu. Pembelajaran jarak jauh ini diupayakan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik sehingga mendorong keterampilan peserta didik. Nah, biasanya peserta didik ketika pembelajaran online berlangsung itu mereka akan merasa bosan karena mereka itu tidak bertemu dengan temannya. Jadi mereka tidak ada teman untuk ngobrol ataupun teman untuk bercanda, seperti itu. Jadi mereka akan bosan karena setiap harinya mereka sendiri dan diberikan materi. Jadi peran guru itu gimana sih untuk memecahkan dari kebosanan siswa tersebut. Jadi guru itu harus bisa memberikan materi dengan senang. Maksudnya selain dengan bukan hanya memberikan materi, tapi guru harus bisa, misalkan saat pelajaran guru harus bisa memberikan kuis ataupun memberikan pertanyaan secara acak ataupun mereka memberikan kuis hadiah atau apa. Nah, dari hal-hal tersebut mereka akan merasa, wah, aku tertantang. Jadi dari hal tersebut mereka akan tidak bosan dengan apa yang mereka lakukan seharian, seperti itu. Nah, selain itu juga mendorong keterampilan peserta didik. Nah, seperti pelajaran keterampilan di SD ataupun keterampilan di TK. Nah, jadi guru itu harus tetap
bisa memberikan contoh seperti misalkan pembelajaran menggunakan plastik yang sudah berserakan menjadi bermanfaat seperti itu. Nah, jadi dari situ guru memberikan materi lalu siswa mempraktikannya. Misalkan sampah digunakan menjadi tanaman misalkan sampah dijadikan sebagai hiasan di ruang tamu atau seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, untuk pembelajaran jarak jauh ini maka diperlukan fleksibilitas berinteraksi dalam waktu yang tepat disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan jadwal pelajaran. Nah, maksud dari ini, jadi walaupun waktu yang efisien, tapi guru tetap melakukan misalkan satu semester pertemuan 14 kali. Ya harus 14 kali. Tidak boleh misalkan 10 kali. Ya tidak boleh karena sesuai dengan kurikulum seperti itu. Nah, berinteraksi dalam waktu yang tepat. Ini disesuaikan dengan ketersediaan waktu, jadwal, dan belajar. Nah, intinya pembelajaran tersebut itu harus sesuai dengan jadwal. Misalkan 1 minggu 3 kali, ya berarti 1 minggu 3 kali. Ya, pada intinya walaupun pembelajaran jarak jauh ini harus sesuai dengan kurikulum apa yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena keterbatasan wawasan saya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Silahkan. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.